Hai teman-teman, selamat datang. Kali ini kita masih membahas Revenue Cycle Audit dalam seri TABK menggunakan Microsoft Excel. Untuk file latihannya, teman-teman bisa download di link yang ada di deskripsi. Dan sebagai catatan, cara yang akan kita gunakan nanti bukan cara yang mutlak untuk melakukan pengujian ya. Teman-teman bisa komentar jika punya cara lain yang bisa digunakan. Oke, langsung aja kita ke nomor 1. Yang pertama, kita diminta temukan nilai invoice yang salah atau tidak sesuai dengan DO. Nah, kita duplicate ini invoice-nya. Kita rename jadi nomor 1. Lalu kita beri warna deh, biar untuk membedakan dengan soalnya. Lalu kita tambahkan kolom baru. Misalkan total penjualan DO. Nah, kita bisa ambil menggunakan SUMIF. Nah, SUMIF. Di sini aku prefer menggunakan SUMIFs dengan S supaya nanti ketika ada kriteria lebih dari satu kita udah terbiasa. Dan di sini kriterianya cuma satu doang juga bisa. Di sini aku prefer menggunakan SUMIFs supaya ketika nanti kriterianya lebih dari satu kita sudah terbiasa. Dan kalau mau cuma menggunakan satu kriteria juga bisa. Ya sih kata-katanya cuk. Di sini aku prefer menggunakan SUMIFs dengan S supaya ketika nanti ada kriteria lebih dari satu sudah terbiasa. Oke, lanjut. SUMIF, kita ke sum range-nya dulu. Kita lihat di rincian DO. Nah, di sini ya, di total ya. Kita kontrol shift bawah supaya sampai bawah, lalu kita tekan F4 untuk menguncinya. Titik koma, kriteria range 1 adalah nomor DO. Kita di sini, lalu kontrol shift bawah, dan jangan lupa dikunci. Titik koma, kriteria satunya ada di sini, DO. Nah, kalau ini nggak usah dikunci, lalu kita tekan enter. Nah, udah dapat total penjualan DO. Kita beri separator. Nah, lalu kita tarik ke bawah. Kita sudah dapat, lalu kita tambahkan kolom lagi, yaitu uji total penjualan. Kita gunakan if total penjualan sama dengan ini, maka dia sesuai. Jika tidak sesuai, tekan enter. Nah, sudah muncul yang tidak sesuai, kita kontrol shift L, kita tampilkan yang tidak sesuai aja. Kita klik OK. Nah, ada 4 transaksi yang tidak sesuai. Lanjut ke nomor 2, tarif diskon yang melanggar ketentuan. Nah, di sini kita duplicate lagi invoice untuk create copy. Nomor 2. Jangan lupa dikasih warna. Kita kasih kolom yang namanya diskon. Diskon ini nanti kita ambil di
sini di daftar pelanggan. Tapi kita belum memiliki kode customer di sini. Kita tambahkan dulu ya. Tambahkan helper kode customer. Kita kasih customer. Nah, kita gunakan index match ya. Index array-nya kita ambil dari rincian DO. Nah, di sini ada kode customer-nya kan. Kita blok, Ctrl Shift bawah, kita kunci, lalu row number-nya kita gunakan match. Match lookup value-nya kita pakai nomor DO di sini, nggak usah dikunci. Lalu lookup array-nya kita pakai rincian DO, kita blok dari atas sampai bawah. Lookup array-nya kita ambil dari sini, rincian DO, kita blok dari atas sampai bawah. Kita tekan F4, titik koma 0. Lalu enter. Kita udah dapat kode customer-nya, lalu kita drag. Nah, sekarang kita ambil diskonnya. Masih sama, kita pakai index match. Index, kita mau ambil data diskon di sini, jangan lupa dikunci. Lalu row number-nya kita gunakan match. Match lookup array lookup value-nya kita pakai customer, nggak usah dikunci. Lalu lookup array-nya kita gunakan ini kode pelanggan yang ada di sini. Jangan lupa tekan F4 untuk mengunci, titik koma 0. Lalu enter. Nah, di sini diskonnya masih dalam bentuk desimal, kita ubah ke persentase. Nah, lalu kita tarik ke bawah, klik 2 kali. Nah, sudah ada. Kita lakukan uji diskon. Uji diskon. Nah, di sini kita lakukan pengujian dengan if ini sama dengan ini, maka dia sesuai. Jika tidak sesuai. Enter. Lalu kita tarik ke bawah. Kita lakukan filter. Ctrl Shift L. Lalu kita filter yang tidak sesuai aja. Wow, banyak juga ya yang tidak sesuai. Ada 29 yang tidak sesuai. Oke, lanjut ke nomor 3. Invoice yang dicatat lebih dari sekali. Berarti duplikat ya. Kita duplikasi dulu sheet-nya. Lalu kita gunakan conditional formatting di nomor invoice. Kita blok dari sini sampai bawah, Ctrl Shift panah bawah. Lalu conditional formatting, highlight, duplicate values, lalu OK. Setelah itu kita filter, Ctrl Shift L. Nah, di sini kita filter by color yang merah. Oke, sudah dapat. Ada 10 transaksi yang duplikat. Kita lanjut ke nomor 4. Invoice yang tidak tercatat, tercemin dari nomor urut yang loncat. Kita duplicate lagi invoice-nya. Invoice. Kita mengerjakan nomor 4. Nah, kita sebelumnya urutkan dahulu, Ctrl Shift L, urutkan A to Z. Nah, sudah urut, kita tambahkan satu kolom, yaitu invoice angka. Nah, ini fungsinya untuk mengambil ini angkanya aja, karena nomor invoice kita ada hurufnya juga, dia nggak bisa diuji urutan nanti. Jadi kita ambil dari kanan 3 angka, right, ini sebanyak 3 karakter.
Lalu kita tekan enter. Kita tarik ke bawah. Nah, di sini angkanya masih ada nolnya di depan. Kita copy, lalu paste yang values. Oke, udah. Tapi masih ada nih, masih ada nolnya di depan. Kita gunakan data, text to column, next. Kita nggak usah ada yang dicentang, kita next. Langsung pilih yang general aja, kita klik finish. Oke, udah. Ini untuk angkanya, lalu kita uji urutannya. Uji urutan. Kita gunakan if ini ditambah 1 sama dengan 2, maka dia urut. Jika tidak, maka tidak urut. Ini enter. Nah, lalu kita tarik ke bawah dan kita udah ketemu yang tidak urut. Kita filter khusus yang tidak urut. Ctrl Shift L. Kalau belum muncul, Ctrl Shift L lagi. Kita pilih yang urut, yang tidak urut aja. Kita klik OK. Nah, ada 12 transaksi yang tidak urut. Lanjut ke soal nomor 5. DO yang tidak diterbitkan invoice-nya. Jadi kita pakai yang rincian DO ya. Kita cari nih nomor invoice-nya berapa untuk setiap DO. Kita klik kanan, move or copy, lalu kita rename jadi 5. Kita kasih warna. Kita ambil uji nomor invoice. Nah, kita gunakan if. Ini aja, kita pakai if error. If error, kita pakai index match untuk mengambil nomor invoice dari nomor DO ini. Kita index nomor invoice-nya ini sampai bawah. Jangan lupa dikunci, tekan F4. Lalu match. Lookup value-nya kita pakai ini, DO. Nggak usah dikunci, titik koma. Lookup array-nya ada di sini. Dari ini sampai bawah, Ctrl Shift bawah, lalu tekan F4 untuk menguncinya, titik koma 0. Kita pakai yang exact. Lalu enter. Sorry, masih ada yang kurang. Jika error, nah value if errornya kita kasih tidak terdaftar. Tekan enter. Nah, DO310, 2310 tidak terdaftar nih. Nggak ada nomor invoice-nya. Kita tarik ke bawah coba. Nah, jadi emang khusus ini ya, 2310 tuh nggak ada di invoice. Kita filter, Ctrl Shift L, lalu khusus yang tidak terdaftar. Di sini tidak terdaftar, kita klik OK. Nah, ada 6 DO yang tidak memiliki nomor invoice. Lanjut ke soal nomor 6. Penjual yang cut off-nya salah. Penjualan. Jadi kita duplikat ini invoice. Ini nomor 6. Nah, di sini berarti tahun 2006 ya, teman-teman. Kita tambahkan dulu, misalkan ini tahun. Kita ambil tahunnya dulu. Kita gunakan year. Ini tanggalnya. Nah, sebelumnya pastikan dulu format tanggalnya di sini tuh emang benar-benar date. Ini ya. Ini udah benar date ya. Kalau belum, teman-teman harus melakukan text to column dulu.
Oke, kalau udah tahunnya kita dapat, kita drag ke bawah. Lalu kita lakukan uji tahun. If ini sama dengan, kita kan tahun 2006 nih. 2006, maka dia sesuai. Jika tidak, maka tidak sesuai. Tarik ke bawah. Lalu kita filter khusus yang tidak sesuai. Nah, ada yang tidak sesuai. Klik OK. Ada 43 yang tidak sesuai. Karena di sini 2007, berarti cut off-nya salah. Oke, lanjut ke soal nomor 7. Invoice yang terlambat diterbitkan. Melebihi 2 bulan setelah pengiriman barang. Berarti kita gunakan ini. Invoice ini kita duplicate. Nah, di invoice ini kan nggak ada nomor DO, tanggal DO. Kita ambil dulu tanggal DO-nya itu berapa. Kita tambahkan di sini kolom baru tanggal DO. Tanggal DO kita pakai index match ya. Index yang mau kita ambil adalah tanggalnya. Ctrl Shift panah bawah. Jangan lupa dikunci F4. Lalu titik koma, row number-nya kita gunakan match. Lookup value-nya nomor DO. Lalu lookup array-nya di sini. Nomor DO kan ada di sini nih. Ada di sini, Ctrl Shift bawah. Kunci F4, titik koma 0. Kita gunakan yang exact. Lalu enter. Nah, ini kok 38705 itu apa? Kita format jadi date dulu. Date. Nah, nggak apa-apa kayak gini. Kita drag ke bawah. Lalu kita lakukan uji DO. Uji tanggal ya. Uji tanggal. Dia tuh beneran selisihnya dalam waktu 2 bulan atau enggak sih? Kita bisa gunakan ini. If tanggal DO, tanggal invoice dikurangi tanggal DO, itu nanti munculnya berapa hari gitu ya. Sama dengan 2 bulan kan 60 hari. Berarti kalau yang salah lebih dari 60 hari ya. 60 hari. Value if true-nya berarti melebihi gitu ya, melebihi. Kalau yang ini sesuai. Atau biar enak, ini tidak sesuai sekalian. Tidak sesuai dan sesuai gitu ya. Kita drag ke bawah. Nah, kita filter, coba filter khusus yang tidak sesuai, yang lebih dari 60 hari. Oh, ternyata sesuai semua. Coba kita uji deh. Kita ganti misalkan 40. Ada yang tidak sesuai nggak? Oh, ternyata ada yang tidak sesuai. Berarti kalau 60 hari emang beneran sesuai semua. Ya. Oke, kita lanjut ke nomor 8. Penjualan yang melanggar kuota. Nah, kita pertama-tama bikin yang namanya tabel helper. Kita klik kanan, invoice ini. Lalu kita move or copy, move to end. Nah, ini misalkan helper invoice gitu ya.
nantinya kita akan membuat yang namanya pivot table dari ini. Untuk setiap pelanggan per bulan kita gunakan pivot table. Pertama di sini yang nggak ada kode customer, kita ambil dulu kode customernya. Customer ID. Customer ID ini ada di rincian DO. Kita ambil dulu. Sama dengan indeks, kita gunakan index match. Yang mau kita ambil apa? Pelanggan ya. Ctrl Shift bawah, kunci F4. Row numbernya kita gunakan match. Match lookup value-nya ini nomor DO. Lalu lookup array-nya kita pakai ini nomor DO juga. Dari sini kita blok sampai bawah, Ctrl Shift bawah, kunci, lalu 0, check ya, tutup. Nah, kita dapat customer ID. Kita drag sampai bawah. Nah, setelah kita mendapat customer ID, kita ambil nama pelanggannya. Nama pelanggan ini ya. Toko Abadi, PT Asahi, dan sebagainya. Kita ambil nama customer. Nama customer. Kita pakai index match lagi, index. Kita mau ambil nama customer ini ya. Kita kunci F4. Row numbernya kita pakai match. Lookup value-nya pakai customer ID. Lookup array-nya ada di sini, kode pelanggan. Jangan lupa dikunci, titik koma, kita pakai 0 untuk exact match. Kita enter. Setelah mendapat nama customer, kita tambah sheet baru, sheet 8. Kita di sini insert pivot table. Pivot dari helper invoice tentunya. Kita blok dari sini sampai bawah, Ctrl Shift bawah. Lalu kita tekan OK. Nah, di sini row-nya kita pakai tanggal. Oke, gak apa-apa, biarin aja dulu. Lalu kita pilih yang nama customer. Customer ID dulu deh. Customer ID sama nama customer. Lalu values-nya kita gunakan total penjualan. Lalu kita klik kanan di sini, klik kanan, group. Lalu kita pilih yang years sama months. Kita klik OK. Nah, di sini masih ada total ini. Kita ilangin itu dulu. Mulai dari tanggal ya. Field setting, kita pilih yang none. Masih ada nih yang customer nih. Kita field setting nama customer, kita pilih yang none. Kita klik OK. Oh, masih ada ternyata. Dia nempel di customer ID. Field setting none. Oke, udah dapat. Nah, kita tambahkan kolom baru namanya kuota penjualan. Kita ambil dari tabel pelanggan. Kita pakai index match index. Array-nya ada di sini. Jangan lupa dikunci F4. Row number kita pakai match, lookup value-nya karena ini pakai pivot. Kalau kita misalkan klik di sini, oh masih di 4. Biasanya get pivot data panjang gitu, kita bisa ketik di 4 aja. Lalu lookup array-nya ada di sini.
Jangan lupa dikunci F4, lalu 0 untuk exact match, lalu kita enter. Kita kasih separator, drag ke bawah. Oh iya, di sini kita kasih separator juga biar enak. Di values kita value field setting, number format, kita pilih yang number, use 1000 separator, klik OK, lalu klik OK lagi. Kita udah punya kuota penjualan, udah punya total penjualan tiap customer. Kita uji kuota. Nah, sama dengan kita pakai if. Nah, ini get pivot data nih, panjang banget. Kita pakai ini aja. Kita pakai hurufnya aja. F4 kurang dari sama dengan ini, maka dia udah sesuai. Kalau enggak, berarti kan dia melebihi kuota. Kita kasih melebihi kuota. Oke, kita drag ke bawah. Yang sesuai. Kita Ctrl Shift L untuk filter, lalu kita pilih yang melebihi kuota dan NA. Ini NA apa? Kita coba cek. Oh, NA kan bukan ini ya, bukan data ya. Kita hapus saja. Nah, ada 3 transaksi yang melebihi kuota. Caranya gimana? Ini PT Bahagia, dia ada di bulan apa? Kita arahkan kursor ke tanggal, dia ada di bulan Mei. Terus Bahrudin ada di bulan apa? Tadi Bahagia bulan Mei 2006 ya, kelihatan Mei 2006. Pak Bahrudin dia ada di bulan Juni 2006. Kalau Toko Abadi ada di bulan Agustus 2006. Oke, itu untuk 8 soal yang ada di sini. Silakan komentar kalau teman-teman punya cara yang lain, dan jangan lupa like and share ke teman-teman kamu. See you.